Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berjumpa lagi dengan saya Ayu Elma Yuniarti dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Baik Ananda, Soleh dan Soleha, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu ceria, selalu semangat, mudah-mudahan sudah diawali dengan murojaahnya, dengan tilawahnya, dengan sholat duhanya, mudah-mudahan selalu semangat ya untuk hari ini, selalu dilindungi dalam keadaan apapun. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan, kemarin kita sudah membahas bab 5, dan hari ini kita melanjutkan ke bab 6 dengan judul tata cara sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Yang pertama, Ibu akan membacakan kompetensi dasar 1.6, melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi sebagai perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. 3.6 memahami hikmah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. 4.6 mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, di situ sudah Ibu bacakan kompetensi dasarnya. Kemudian kita langsung masuk ke materi, yaitu sujud syukur. Tentunya anak-anak sudah tahu ya, atau sudah melakukan sujud syukur. Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan apa itu sujud syukur. Nah, yang pertama itu pengertian. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Sujud syukur. Sujud syukur hukumnya sunnah. Artinya, apabila dikerjakan sungguh amat baik dan berpahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Selanjutnya, bacaan sujud syukur sebagai berikut. Ada di dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, di situ Quran yang membahas tentang atau bacaan sujud syukur. Yang dua, tata cara sujud syukur. Yang pertama, praktik sujud syukur tidaklah sembarangan, melainkan harus mencontohkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Berikut ketentuan sujud syukur. Yang pertama, sujud syukur dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud 1 kali, lalu duduk untuk mengucap salam. Yang kedua, sujud syukur hanya dilakukan 1 kali untuk satu nikmat atau terhindar dari musibah. Ketiga, sujud syukur tidak perlu wudhu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dan hadas dan najis. Yang keempat, hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Kemudian yang kelima, sujud dilakukan di luar sholat, tidak boleh dilaksanakan dalam sholat. Yang keenam, menutup aurat.
Selanjutnya, berikut beberapa contoh peristiwa bagi pelajar yang layak dilakukan sujud syukur kepada Allah apabila mendapatkannya. Yang pertama, mendapat kabar baik yang menyenangkan dari orang tua, guru, atau teman. Yang kedua, mendapat nilai yang baik, naik kelas, atau lulus ujian akhir. Yang ketiga, mendapat juara kelas atau juara dalam suatu pertandingan. Yang keempat, mendapatkan beasiswa. Yang kelima, mendapatkan penghargaan seperti menjadi siswa terbaik di sekolah maupun di tingkat yang lebih tinggi. Keenam, selamat dari bencana banjir bandang. Nah, di situ Ibu sudah membahas tentang sujud syukur. Nah, untuk soal yang pertama, silahkan kalian cari di Al-Quran ayat tentang Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalian tulis itu soal nomor 1. Tulis ayatnya dan artinya. Sekali lagi, Ibu sebutkan soal yang pertama, tuliskan Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ayatnya, kemudian artinya di buku catatan. Di atas buku catatan yang akan kalian tulis itu tulis nama, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian Ibu lanjutkan sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud ini dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya untuk bersujud. Jadi sujud tilawah ini dilakukan disebabkan membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Adapun hukum-hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Selanjutnya, 2 tata cara sujud tilawah. Berikut ketentuan dalam sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sujud dilakukan di dalam sholat. Orang yang sholat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah. Kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada. Yang ketiga atau B, bila dilakukan di luar sholat, cara adalah mengangkat tangan sambil takbir kemudian sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca tasyahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Yang keempat, sebelum sujud tilawah tidak perlu wudhu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang keenam, kalau yang membaca ayat sajadah imam tidak sujud, maka tidak sujud. Tidak disunahkan pendengarnya atau makmum itu sujud. Nah, di situ sudah kita bahas tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Untuk soal yang kedua, dengarkan. Silahkan. Soal yang kedua.
Jelaskan pengertian sujud syukur dan sujud tilawah. Dan jelaskan apa perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, di situ sudah Ibu bacakan 2 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan. Kalau sudah, silahkan kalian foto, kirim ke guru mata pelajaran masing-masing. Baiklah, sekian dari Ibu. Kalau ada salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.